Halo teman-teman, ada peribahasa bilang bahwa kita tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Dan seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi denganku Petri Utami, aku dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024003. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan dosen pengampuku adalah Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah teman-teman, jangan sampai kelewatan penjelasannya ya. Nah teman-teman, kita langsung saja ya memasuki materi yang pertama. Pasti setelah mendengar judul besar kita tadi, yaitu manajemen guru atau pendidik, yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman adalah apa sih pendidik dan tenaga kependidikan itu? Kali ini aku akan membahasnya ya teman-teman, pantengin terus. Jadi, pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga kependidikan, karena dialah penggerak dan penggerak perubahan, tidak hanya sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi peserta didiknya agar mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memberikan pendampingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dari pengabdian masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga fungsional kependidikan seperti inspektur, pengawas, peneliti, dan pengembang bidang pendidikan, dan pustakawan. Tenaga teknis pendidikan seperti asisten laboratorium dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelola satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan kepala satuan pendidikan. Pendidikan luar sekolah seperti tenaga administrasi, yaitu tenaga administrasi pendidikan, jadi dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan pada suatu satuan pendidikan yang pengawas, kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium, penjaga, dan petugas kependidikan sekolah. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada beberapa prinsip pendidik. Yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik tenaga struktural, fungsional, maupun teknis. Yang kedua, berorientasi pada perubahan perilaku. Dan yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kontribusi setiap individu terhadap pendidikan sekolah. Yang keempat, diprakarsai dan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum atau sesudah menduduki suatu jabatan. Yang terakhir, ada dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan in service, pengembangan profesional, pemecahan masalah, kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan pendidikan sekolah. Nah, selanjutnya ada tenaga administrasi sekolah. Jadi, tenaga administrasi sekolah adalah tenaga kependidikan yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan layanan administrasi sekolah agar terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Tenaga administrasi juga disebut non-teaching staff yang bertugas di sekolah, yang biasa disebut dengan tata usaha atau Untuk yang selanjutnya ada tugas dan fungsi tenaga administrasi sekolah. Tugas pokok dan fungsi secara umum tenaga administrasi sekolah merupakan hal-hal yang harus, bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Berikutnya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang keempat, kompetensi teknis. Jadi untuk kompetensi ini teman-teman bisa searching di Google ya. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Semoga teman-teman dapat memahami dan mencernanya dengan baik ya. Sebelum saya tutup, Najwa Shihab pernah berkata, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan.
Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Baiklah, Pak Dadang pergi ke kali. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, see you next time.